Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Ahmad Faiz. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam sifat koligatif larutan. Namun sebelum masuk ke macam-macamnya, kita di sini perlu tahu apa itu sifat koligatif larutan. Jadi sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat larut, ion atau molekul dalam larutan, bukan pada jenis zat larutnya. Yang artinya selama jumlah partikelnya sama, maka jumlah sifat koligatifnya juga sama, meskipun zat larut itu berbeda. Nah, terus kita masuk nih ke macam-macam sifat koligatif larutan. Yang pertama itu ada penurunan tekanan uap atau delta AP. Yang pengertiannya itu adalah penurunan tekanan uap jenuh zat pelarut murni akibat adanya tekanan uap jenuh zat larut, sehingga mempengaruhi laju penguapan zat pelarut murni tersebut. Terus yang kedua itu ada kenaikan titik didih atau delta TB. Yang pengertiannya itu meningkatnya titik didih suatu pelarut ketika ditambahkan zat larut yang tidak mudah menguap, sehingga larutannya itu terbentuk memiliki titik didih lebih tinggi daripada pelarut murninya. Terus yang ketiga itu ada penurunan titik beku atau delta TF. Yang pengertiannya itu dimana titik beku suatu larutan menjadi lebih rendah daripada titik beku pelarut murninya yang disebabkan oleh penambahan zat larut. Terus yang keempat atau yang terakhir itu ada tekanan osmotik atau Pi. Yang pengertiannya itu tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesetimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya yang dipisahkan oleh suatu membran semi permeabel yang dapat ditembus hanya oleh pelarut tersebut. Nah, namun karena materi yang kami bahas adalah materi tentang penurunan tekanan uap, maka dari itu rumus yang kita gunakan itu adalah delta P sama dengan P0 dikurang P, yang dimana delta P ini adalah penurunan tekanan uap, P0 adalah tekanan air murni, dan P adalah tekanan zat larut. Mungkin sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat dan bahan: gelas, air panas, penutup gelas, gula, garam, sendok. Pertama, tuangkan air panas ke masing-masing gelas. Kedua, kita tuangkan garam terlebih dahulu. Ketiga, lanjut kita tuangkan gula. Keempat, gelas terakhir tidak kita tambahkan apa-apa. Kelima, gelasnya kita tutup secara bersamaan dan diamkan selama 5 menit. Keenam, setelah 5 menit, amati titik R atau embun pada tutup gelas. Thank you. Nama saya Vanessa Grasini Setiawan dan saya akan menjelaskan soal nomor 13. Di soal diketahui bahwa suatu larutan terdiri dari 8,5 gram zat X yang merupakan non-elektrolit. Jadi massa dari zat X 8,5 gram dan 90 gram air. Jadi massa H2O adalah 90 gram. Larutan itu mempunyai tekanan uap jenuh 89,2 mmHg pada 50 derajat Celcius. Massa molekul relatif zat X adalah 17. Yang ditanya adalah tekanan uap pelarut murni. Jadi jawabnya itu kita memakai rumus dari tekanan uap, yaitu P sama dengan P0 dikali dengan XP. P-nya tinggal kita masukin, diketahui di soal yaitu 89,2. P0 ada yang ditanya, dan XP. XP ini adalah NP per NP ditambah NT. Jadi kita harus mengetahui dulu jumlah dari mol pelarut dan mol terlarut. Cara mencari mol pelarut itu adalah dengan massa per MR. Nah, massa dari pelarut yaitu 90 gram per MR dari pelarut H2O 18
kita dapat ini adalah 5. Kemudian NT, yaitu dari mol terlarut. Mol terlarut sama massa per mR. Massa dari terlarut itu adalah 8,5 gram. Dan mR-nya itu diketahui 17. Ini sama dengan 1/2 0,5. Nah, kita udah ketahui NP dan NT-nya. Tinggal kita masukin ke rumus. Ini 89,2 sama dengan P0 dikali NP, yaitu 5, per NP 5, ditambah NT, yaitu 0,5. Ini nanti menjadi 5,5. Jadi, kita tinggal kali 5,5 ke sini. Pindah ruas menjadi 490,6 sama dengan P0 dikali 5. Jadi P0 sama dengan 490,6 dibagi dengan 5. Hasilnya ini adalah 98,12 mmHg. Soal nomor 14. Tekanan uap air pada 25 derajat Celcius adalah 23,8 mmHg. Maka jumlah urea yang harus ditambahkan ke dalam 100 gram air untuk menghasilkan larutan dengan tekanan uap 2 mmHg lebih rendah daripada tekanan uap air pada 25 derajat Celcius adalah. Jadi, teman, kita bisa ketahui kalau delta P sama dengan 2 mmHg. Lalu P0 atau pelarut yaitu 23,8 mmHg. Untuk massa H2O 100 gram. Massa urea kita masih belum ketahui, tapi pada soal kita akan mencari si massa urea atau dengan urea dengan rumus nyawa CONH2 2 kali. Lalu MrH2O yaitu 18, Mr urea yaitu 60, Untuk mencari massa urea, kita harus mencari fraksi mol terlarutnya. Pada sifat kualitatif larutan, subbab penurunan tekanan uap, fraksi mol terlarut itu terdapat pada rumus delta P sedangkan P0 kali fraksi mol terlarut. Jadi kita langsung aja masukkan rumusnya. Delta P sama dengan P0 kali fraksi mol terlarut. Delta P-nya 2, P0-nya yaitu 23,8. Fraksi mol kita jabarkan lagi rumusnya, yaitu mol terlarut per mol terlarut ditambah mol pelarut. 2 sama dengan 23,8 mol terlarut, kalau kita jabarkan yaitu mol terlarut sama dengan massa terlarut per Mr si terlarut, yaitu ureanya. Masanya kita masih belum ketahui, jadi kita tulis sebagai M. Mr-nya yaitu 60. Untuk mol pelarut kita jabarkan massa pelarut per Mr pelarut. Massanya itu 100, Mr-nya yaitu 18. Kalau kita sederhanakan yaitu 50/9. Kita masukkan NT yaitu M/60
mol pelarut, yaitu 50/9. Untuk menghilangkan M per 60 ditambah 50/9, maka kedua ruas kita kali dengan M per 60 ditambah 50/9 untuk menghilangkan si M per 60 tambah 50/9-nya. Kita bagi. Yang ruas sebelah kanan udah habis, lalu ruas sebelah kiri berarti ini di sini menjadi kali M per 60 ditambah 50/9. Kita kalikan ke dalam. 2 dikali 50/9 berarti 100/9 ditambah 2 dikali M per 60 berarti 2M per 60. 23,8 dikali M, hasilnya 23,8 M per 60. Untuk mencari nilai M, ruas sebelah kiri 2M per 60 kita kurangkan dengan 2M per 60 di kedua ruas. Berarti ini habis, dan ruas sebelah kanan dikurang 2M per 60. 23,8 M per 60 dikurang 2M per 60, hasilnya 21,8 M per 60 sama dengan 100/9. Berarti 21,8 M sama dengan 100 kali 60/9. M sama dengan 100 kali 60 per 21,8 dikali 9. M sama dengan 6.000 per 196,2. Hasilnya yaitu 30,58. Kita bulatkan, hasilnya yaitu 30,6 gram. Perkenalkan, nama saya Jason Setiawan. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 2 uraian, di mana tekanan uap jenuh air pada 100 derajat Celcius adalah 760 mmHg. Di sini kita buat diketahuinya yaitu P0 sama dengan 760 mmHg. Terus ditanya, berapakah tekanan uap jenuh larutan glukosa 10% pada 100 derajat Celcius? Yang dimana kita anggap kalau larutan ini tuh totalnya adalah 100%. Nah, massa glukosa itu 10% dari 100% tadi, berarti 10 per 100 dikali 100 sama dengan 10 gram. Nah, sisa dari 10% tadi itu adalah 90% kan. Nah, 90% itu berarti milik si air ya. 90% 90 per 100 kali 100, hasilnya ada 90 gram. Dan untuk MR dari glukosa yaitu C6H12O6 itu sama dengan 180. Dan untuk MR dari H2O adalah 18. Di sini yang ditanya adalah P ya. Berarti P itu rumusnya adalah P sama dengan P0 dikali XP. Yang dimana P0 itu adalah 760 dikali XP adalah N per NP per NP tambah NT. Nah, kita harus tahu dulu nih NP-nya apa. Nah, di sini rumus NP itu adalah massa dibagi MR. Berarti massa pelarutnya, massa pelarut tadi kan air. Berarti massa dari air tadi ada 90 dibagi MR dari air adalah 18. Mana hasilnya adalah 5. Terus untuk NT itu sama juga rumusnya. Massa dibagi MR sama dengan massa massa terlarut tadi itu glukosa ya, berarti 10 gram. MR dari glukosa itu adalah 180. Berarti di sini nanti 0,05. Nah, kita udah tahu nih NP sama NT-nya, tinggal masukin aja ke sini. Berarti di sini 760 dikali NP-nya tadi adalah 5 dibagi 5 ditambah NT-nya tadi adalah 0,05. 0,05. Berarti 760 dikali 5 dibagi 5,05. Mana 760 dikali 0,99. Hasilnya adalah 752,4 mHg.